Senin. Mudah-mudahan mengawali minggu ini dengan semangat semuanya. Saya Kak Rose juga dengan semangat menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Mwah. Ada Daniel yang semakin klimis di pojok sana juga menemani kita hari ini ya dengan alunan lagu-lagunya. Dan seperti biasanya kan kita ke pojokan untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi hari ini berita hotnya belum jadi, masih dimasak. Masih ada beberapa berita sih tapi ya kayaknya belum ada yang bagaimana-bagaimana. Tapi hari ini kita punya banyak sekali tamu dengan berbagai cerita. Semoga bisa kita ambil manfaat dari kisah yang disampaikan oleh bintang tamu kita hari ini. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada Ibu Lucy. Ibu Lucy ini adalah ibunda dari Diki Topan yang pada tanggal 7 Juli kemarin meninggal dunia. Diki Topan adalah seorang komedian, artis sinetron, begitu ya, meninggal pada tanggal 7 Juli karena pembengkakan jantung. Bersama sahabatnya, rekan kerjanya Ucok Baba, hari ini kita akan mendengar seperti apa sih almarhum semasa hidupnya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Diki Topan, artis berusia 26 tahun yang pernah memerankan tokoh dewa dalam film Biola Tak Berdawai tahun 2003 bersama almarhumah Ria Irawan dan Nicholas Saputra serta membintangi sinetron Si Entong tahun 2006 sebagai Topan ini 7 Juli kemarin meninggal dunia setelah mengalami pembengkakan jantung sejak 2021. Assalamualaikum, hai guys. Pria yang mengidap sindrom Like-Cycle ini sebelum meninggal sempat dirawat di rumah sakit selama 5 hari dan minta digendong oleh ibunya Lucianti. Diki yang ditemani ibunya tiap syuting ini vakum dari dunia entertainment sejak 2019 dan menjalankan bisnis kuliner. Sulung dari 3 bersaudara ini pemakamannya dihadiri oleh Ucok Baba, rekan yang mengaku mengenal Diki sejak bayi dan berencana mengajak Diki bergabung ke vlognya bersama Ahong dan Tami. Seperti apa sosok Diki Topan di mata ibunya? Dan benarkah sebelum meninggal Diki bercita-cita mengajak ibunya tinggal di rumah yang besar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pemirsa, kita sudah bersama dengan Ibu Lucy dan juga Ucok Baba. Ibu Lucy, kami mengucapkan turut berduka atas kehilangan Bu Lucy baru-baru ini atas meninggalnya almarhum Diki Topan. Terima kasih sudah hadir. Melalui Ibu barangkali kita ingin mendengar seperti apa sih sosok almarhum semasa hidupnya. Ini ada artikelnya bahwa almarhum itu meninggal dalam keadaan tersenyum. Iya, tersenyum banget. Tersenyum banget. Saya pikir dia lagi bercanda tersenyum. Karena detik-detik terakhir tuh dia bilang, kan dia saya tinggal pertama. Terus pas datang dia lagi duduk tuh, lagi seger. Jam 12 ke bawah. Pas jam 12 ke atas, Bunda perut Diki sakit, minta digendong. Ya aku gendong, cuman Bunda Diki ngap. Oh ya udah kalau ngap tidur. Dia 7 jam merasakan sebelum detik-detik dia bilang, Bunda Diki sakit, ya udah Diki pasti kuat. Aku bilang ya pas detik itu udah Diki tidur aja ya, ntar Bunda usapin. Dia tidur, aku pikir dia kedinginan, ternyata pas kedinginan dia udah aku selimutin, pas selimutin dia tersenyum tuh 3 kali, tersenyum gitu kan. Aku pikir dia lagi bercanda seperti orangnya tidur ya, ternyata pas tersenyum ketiga kali terakhirnya dia langsung senyum gitu, tersenyum terus seterusnya. Itu aku langsung histeris gitu, dokter Diki tolong Diki gitu. Gitu aja sih. Ibu melihat bahwa Diki terakhir adalah tersenyum. Melihat sekali waktu Diki mungkin di saat-saat detik-detik terakhirnya dia menghembuskan nafas terakhir tuh aku lihat dia tersenyum banget. Ketika Ibu melihat almarhum itu sebelum meninggal tersenyum. Iya, tersenyum. Sedih pasti ada. Ya sedih lah. Tapi apalagi yang Ibu rasakan melihat almarhum itu meninggal dengan tersenyum? Dia tersenyum, dia kayaknya sudah ikhlas. Karena kan 5 kali masuk rumah sakit. Tapi yang aku sih yakinnya gini, Diki kan pernah masuk rumah sakit komplikasi ginjal, lambung sama paru-paru sama jantung kan. Tapi di situ Diki kuat.
aku yakin Diki kuat. Tapi ternyata Allah berkehendak lain dan Allah sayang sama dia. Ya udah, aku sudah berusaha sebagai ibunya. Allah menitipkan Diki sama aku selama 26 tahun di angka. Diki lahir di angka 22 dan diakhiri dengan angka 22 juga. Nah itu aku tuh bangga juga, Allah telah memilih aku untuk merawat Diki yang ibarat nggak sempurna, ya kan? Tapi menurut aku tuh Diki sempurna banget. Aku merasakan Diki nggak ada, aku tuh kayaknya asing banget. Kalau ada Diki tuh orang-orang pasti, Diki, ini mamanya Diki ya, iya. Orang tuh selalu bertanya, pas aku merasakan ini, enggak kayaknya aku ya, tapi Allah sangat sayang sama dia, tapi aku bangga. Bangga. Bangga, aku tuh bersyukur banget. Maksudnya 26 tahun dititipkan, berarti Allah memilih saya untuk merawat Diki. Apa yang diajarkan almarhum kepada Bu Lucy selama ibu merawat Diki selama 26 tahun? Apa? Aku diberikan aku kesabaran, ikhlas, dan aku nggak boleh istilahnya sirik, Bunda nggak usah iri sama orang atau apa. Nggak usah iri sama orang. Apapun itu udah dia selalu marah-marah. Seperti apa sih sosok almarhum semasa hidupnya di mata Bu Lucy? Aduh, Diki tuh periang banget, nggak pernah nyusahin dan sayang sama adik-adiknya. Aduh sayang banget apa adiknya yang perempuan. Terus dia juga jahil. Suka ibaratnya kan adiknya perempuan bukan anak kecil lagi ya, udah gadis, dek cium dong, cium babang dong, tapi adiknya, ya bunda ini babang Diki jahit, nakal, usil. Pernahkah dia merasa minder karena keadaannya berbeda dengan yang lain? Alhamdulillah enggak. Karena aku yakin Diki tuh aku kasih support ke dia terus. Makanya Diki tuh aku di lingkungan yang ibaratnya kecil kan, ibarat dia beradaptasi dan nggak minder. Karena kalau aku di perumahan atau apa kan tersendiri dengan lingkungan. Nah makanya pada saat dia bilang, Bunda nanti kalau Diki sukses, Diki punya rumah besar, Bunda ikut Diki ya, kata gitu. Tapi ya Allah berkehendak, mungkin di rumah Allah dia dapat yang besar. Kita akan lihat berikut ini adalah kompilasi sinetron dan film yang pernah dibintangi oleh almarhum Diki Topan. Berikut ini. Ada banyak keinginan almarhum sebelum meninggal. Iya. Katanya ingin beli rumah besar buat mama. Katanya gitu. Nanti Bunda ikut Diki ya, kata gitu. Terus kemarin juga dia kan ada rezeki ditabungin. Bunda nanti Diki beli motor gitu kan. Dia kan senang pengen naik motor gitu inginannya, karena kan nggak mungkin ya aku juga ini. Akhirnya alhamdulillah pas kemarin dia pas udah dikubur pas hari berbarengan Idul Adha, aku belikan kambing buat kendaraan dia di sana. Alhamdulillah. Ini ya. Dan almarhum itu semasa hidupnya juga kalau pada saat Idul Kurban tuh selalu juga berkurban kambing, sapi gitu. Nah, waktu dia syuting, kita alhamdulillah rezekinya ada, kita selalu berkurban sapi. Tapi berhubung Covid dan Diki jarang sinetron, untuk sementara kita tidak berkurban. Tapi pas kemarin alhamdulillah. Jadi tabungan untuk beli motor itu aku dibelikan kambing untuk berkurban. Iya, buat dia kendaraan motor di sana. Apalagi yang almarhum masih inginkan yang belum tercapai? Ya itu dia mau membahagiakan aku. Pokoknya Bunda ikut Diki aja gitu. Bunda sendiri sebetulnya sudah bahagia bersama anak yang begitu baik, begitu ceria, selalu menguatkan Bunda. Saya ini tahu Allah sangat sayang sama dia. Makanya Diki diambil lebih cepat. Sebenarnya aku berat juga sih sebagai ibu kan, yang selama ini tiap harinya kalau misalnya Bunda Diki selalu kan dia bergantung sama aku, karena kan dia mengambil apa pasti selalu kan karena dia nggak sempurna selalu minta pertolongan. Mama tadi mengatakan bahwa walaupun dia secara fisik tidak sempurna, tapi buat Mama Diki Sempurna banget. Sempurna banget. Kenapa? Karena dia tuh selalu menghibur. Terus dia tuh ya nggak pernah nyakitin orang dan nggak pernah atau apa. Kalau misalkan dia gini, misalkan maaf ya,
Diki kita buat konten atau apa gitu kan. Dan misalkan orang ibarat tuh mencari kesempatan, aku tuh udahlah bunda nggak apa-apa orang Diki mau main gitu atau apa gitu ya. Dia sih orang nggak pernah berburuk sangka sama orang. Baik sekali. Baik banget. Walaupun ada yang nyakitin dia, enggak. Alhamdulillah. Istimewa. Istimewa banget. Istimewa banget. Aku tuh Allah bersyukur Allah telah memilih aku untuk menjadi ibu kandungnya Diki Topan. Aku tuh bangga banget. Apa sekarang yang selalu dalam doa Mama, seandainya ada kata-kata yang masih ingin disampaikan kepada almarhum, Mama ingin menyampaikan apa? Saya menyampaikan mungkin masih ada kali ya. Aku bikin Diki, Bunda tuh bangga sama kamu. Di saat kamu nggak ada, Bunda diundang untuk memberikan suatu kenangan terakhir kepada penggemar-penggemar kamu di seluruh mungkin di seluruh dunia ya kalau dia lihat itu, karena mereka pasti sayang sama kamu Diki. Makanya Bunda diundang ke sini. Ya Bunda juga bangga juga sih, bersyukur. Bangga memiliki anak. Bangga memiliki Dititipi anak. Diki Karena Topan. walaupun gimana Diki itu udah di dunia entertain, udah memberikan hiburan di dunia entertain. Karena tuh kalau ada Diki tuh, aku tuh walaupun syuting capek-capek ya kayak kruku itu tuh pasti ketawa karena dia juga nggak merasakan capek, dia hibur kru-kru. Dia menghibur banyak orang. Menghibur banget. Sakitnya ini kan sudah lama ya. Apa sih tanda-tandanya? Betulkah karena kecapean, karena kurang tidur juga? Aku sih tanda-tandanya sih emang dia sering batuk. Cuman pada saat 2021 mungkin karena kan selama dia emang ada bawaan karena kan lahirnya juga kurang bulan, 8 bulan kurang seminggu. Nah mungkin di situ bawaan jantungnya belum sempurna. Tapi berhubung karena dia selama ini aktivitasnya olahraga atau apa kayak sinetron kan dia suka olahraga atau apa gitu kan, beraktivitas gitu kan. Nah selama 2 tahun COVID tuh dia enggak di rumah aja. Jadi dia mungkin enggak berolahraga atau apa, jadi pembengkakan jantung istilah kedokterannya. Jadi memang ada bawaan dan kondisi yang sekarang ini juga berpengaruh terhadap kesehatannya. Karena kan dia aktivitasnya sekarang udah jarang. Iya. Ya jadi kan iya. Ini juga sempat ini salah satu rekan ya, almarhum ya Ucok Baba gitu ya. Almarhum itu sempat ingin ketemu ya Bang Ucok ya? Yes, dia ketemu dengan saya seminggu yang lalu. Ketemu? Ketemu. Kita Bicara nge-vlog. apa? Oh nge-vlog bareng. Yang vlog bareng di warungnya. Alhamdulillah Diki punya warung. Punya warung. Warung kuliner ayam kampung. Ayam kampung. Ini inisiatif dari almarhum? Ya, dia mau punya usaha selama dia COVID, Bunda bikin usaha. Nah, di warung ayam kampung itu kan ada hotel tuh kan. Nanti Diki buka kopi-kopi di sini ya, insya Allah. Bang Ucok, benarkah bahwa almarhum sempat menitipkan pesan juga buat Bang Ucok? Dia sih terakhir dia ini saya Om Ucok nanti datang lagi ya ke rumah saya ya, dia bilang gitu. Biar kita gabung lagi gitu kan. Dia senang banget waktu kita datang. Sudah lama gak ketemu selama pandemi ya? Iya. Atau lebih dari itu sebetulnya? Enggak, pas pandemi aja. Apa yang almarhum sempat ceritakan juga ke Bang Ucok? Dia bilang dia kepengen beli motor, terus dia bilang dia kepengen beli mobil. Saya kepengen seperti Om Ucok, bahkan dicobain tuh mobil saya sama dia. Dia naik ke atas mobil, dia nyetir. Tapi nggak dihidupin gitu kan. Sampai seperti itu terakhir kemarin. Ini ada kompilasi tayangan almarhum ya semasa hidupnya, di masa saat-saat terakhir. Seperti apa? Kita masih bisa melihat semangatnya, masih tersenyum, masih menghibur banyak orang. Bang Ucok Ya. kenal dari bayi. Iya, dulunya Topan itu dibawa ke kantor saya. Jadi mungkin karena dia dulu itu kecil banget kan. Kecil sekali. Jadi mungkin ibu kali ya sama bapaknya mungkin ya apa ya namanya, nggak pede kali punya anak seperti itu awalnya ya. Jadi dibawa ke kantor saya bilang setiap manusia diciptakan oleh Allah pasti ada tujuannya, ya kan. Jadi saya selalu berikan support buat mereka, buat Diki sama
Ibu mungkin ya. Maaf, aku bukannya nggak pede ya. Pada saat itu aku tuh maksudnya ini Diki kan kayak gini gitu loh. Aku tuh bingung maksudnya Harus seperti apa? seperti apa gitu. Harus seperti apa mengasuhnya, Iya, apa yang dibutuhkan oleh Diki untuk iya. bisa menghadapi lingkungan ini, Betul. begitu ya. Jadinya aku coba mendatangi Bang Ucok. Bang Ucok gitu. Karena mungkin teman-temannya banyak di kantor saya itu, komunitas saya itu mungkin Diki lebih apa namanya, lebih percaya diri. Jadi sehingga dia mulailah syuting-syuting. Pertama dia syuting di Bandung, itu syuting layar lebar, ya kan? Lebih pede lagi dia. Akhirnya dia dapat sinetron ya Entong itulah, sampai berapa episode itu gitu ya. Apa sih yang Bang Ucok ingat betul dari sosok almarhum ini semasa hidupnya yang barangkali itu juga bisa mengajarkan buat kita semua ini yang terlihat normal gitu? Ya, Diki ini tidak pernah dia merasakan dia kecil. Jadi selalu dia bilang, dia selalu ini sama kita, apa namanya, selalu ngomong pacaran terus dia. Dia orangnya itu pede sekali. Itu yang nggak lupa saya sama Diki itu. Emang punya pacar? Iya, ya pacaran telepon gitu ya. Seperti itu. Jadi rasa percaya dirinya Percaya yang besar. dirinya itu tinggi banget. Tinggi banget. Bang sih kalau dia dandan sih ganteng banget. Ganteng. Kalau menurut aku ya. Iya ini. pasti. Setiap orang pasti ada kelebihannya, ada pancaran auranya gitu. Iya. Tapi bahkan yang normal-normal kadang suka bertanya juga, gimana sih caranya supaya percaya diri gitu. Almarhum bisa punya rasa percaya diri seperti itu, kira-kira apa yang membuatnya seperti itu? Ya, mungkin karena dia merasa ya karena kita juga nggak menganggap dia kurang. Jadi kita menganggap dia seperti layaknya dia sempurna. Jadi ya itulah percaya diri. Jadi diperlakukan sama. Iya, sama. Bang Ucok? Ya kalau saya sih intinya Diki itu sama saya itu nggak jauh beda. Artinya kita juga jangan terlalu banyak mendengarkan omongan orang gitu kan. Jadi terlena kita dalam omongan orang itu, jadi kita ketinggalan. Fokus saja sama diri Fokus sendiri. saja sama diri kita sendiri, gali kekurangan kita itu pasti di situ ada kelebihan. Nah kekurangan kita itu kita jadikan kelebihan kita gitu kan. Oh. Nah gitu. Setiap orang dilahirkan itu pasti ada tujuan, ada maknanya, ada pesan yang disampaikan untuk orang-orang di sekitarnya, Ya. dan pasti pasti. ada peninggalannya, karyanya, kegembiraannya, rasa membahagiakan orang lain, Betul. gitu ya. Iya. Ibu Lucy terima kasih banyak sudah hadir berbagi cerita, berbagi kisah tentang almarhum sehingga kita bisa belajar banyak dari almarhum. Bang Ucok tadi mengatakan jangan fokus dengan omongan orang, fokus sama diri sendiri. Salah satu contohnya mungkin adalah Bang Ucok ya, anaknya 5. 5. Dan sampai sekarang juga masih tetap aktif, bikin konten-konten. Termasuk juga bersama anak ketiganya ya, yang namanya Adam ya. Yang kemarin kayaknya udah lama nggak bikin konten, gara-gara putus pacaran apa gimana? Nggak tahu, ditanya aja Tan. Kita dulu profilnya Bang Ucok dan Adam berikut ini. Usnan Batubara atau Ucok Baba, aktor berusia 51 tahun ini pernah membawakan acara World Cup bersama Dik Doang pada 2002. Pria yang pernah berjualan kantong plastik dan menjadi kondektur angkutan umum ini merupakan pendiri komunitas bernama Unik Berkarya Indonesia tahun 2017 guna menjadi wadah untuk orang-orang bertubuh mini seperti dirinya. Pria yang sempat tak direstui orang tua istrinya, Rina Angelina, saat menikah pada 1997, kini dikaruniai 5 anak, salah satunya bernama Adam Syah Batubara berusia 17 tahun. Adam yang merupakan pecinta motorsport ini dipuji tampan oleh netizen dan sering muncul di vlog keluarga Ucok Baba Official, bahkan mengajak pacarnya Nabila Putri yang pernah berduet dengan single berjudul Cinta Kita. Namun keduanya dikabarkan putus karena Adam mengaku sudah tidak sefrekuensi lagi. Bagaimana kedekatan Ucok Baba dengan Adam? Benarkah Adam putus dari Nabila karena dibohongi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sekarang kita bersama Bang Ucok sama anak ketiganya yang namanya Adam. Nah, kalau kita Google nih sekarang, Adam tuh kalau di Google tuh muncul deh berita-berita yang sering dicari orang tentang Adam. Yaitu coba kita Google nih. Adam anak Ucok Baba. Adam anak Ucok Baba. Ganteng katanya. Padahal bapaknya yang ganteng kali ya. Iya, itu karena bapaknya ya.
benar Adam, kamu banyak yang nge-DM cewek-cewek gitu, ngajak kenalan apa segala macam. Ya udah lumayan lah, banyak yang nge-DM terus bilang kadang kok ganteng banget. Oh gitu, Iya. gitu. Nah kalau Bang Ucok banyak juga nggak yang nge-DM? Setelah yang berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Fitri Karlina, pedangdut berusia 35 tahun yang mempopulerkan lagu ABG tua ini menikah dengan pilot bernama Hendra Sumenep pada Desember 2014 setelah sebelumnya menutupi pernikahan sirinya lantaran terikat kontrak dengan label musik. Perempuan asal Banyuwangi ini September 2021 menggelar konser dangdut di Times Square, New York, Amerika, di mana Fitri menjadi penyanyi Asia kedua setelah boyband BTS asal Korea Selatan yang mengadakan konser di jantung kota New York. April lalu, Fitri membuka bisnis kuliner bernama Cafe Dangdut di New York yang mengusung konsep dangdut serta menyajikan makanan dan minuman Indonesia. Apa alasan Fitri Karlina membuka bisnis di Amerika Serikat? Dan benarkah Fitri mendapatkan modal untuk membuka kafe dari suaminya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah pemirsa, kita sudah ketambahan satu lagi, si cantik Fitri Karlina, pemilik kafe dangdut di New York. Terima kasih Mbak Feni. Nanti aku kesana deh ya. Harus, Amin. wajib dong. Atau kalau nggak nanti Rumpi live dari sana. Boleh. Oke, 1, 2, 3 tamu saya, kamu Adam. Ya ini untuk melatih mental ya kan. Kalau bapaknya mau mentalnya udah baja, kamu juga di sini ya. Jawab pertanyaan dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Adam, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu suka pamer foto bareng motor gede, motor sport gede di Instagram itu, salah satu tujuannya adalah untuk menarik cewek-cewek cantik. Fitnah atau fakta? Fitnah. 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 Emang suka naik motor emang ya? Iya, suka naik Udah motor. punya SIM emang? SIM udah bikin kemarin. Udah bikin kemarin ya? Udah umurnya sih soalnya Udah ya. umurnya 17. Emang suka naik motor? naik Kok boleh sih Mbak dibeliin? Jadi dulu dia nangis-nangis minta motor. Ya, udah ganteng-ganteng di-dropin pakai acara nangis-nangis gimana sih? Iya. Hah? Ya, jadi sebenarnya sih dulunya saya nggak mau beliin, tapi udahlah. Demi anak udahlah beli aja lah. Beli aja. Beli aja. Oke, gitu cuy. Coba kita lihat ya gara-gara ini komentar cewek-cewek nggak? Kita baca nih. Kalau tukang ojeknya model yang kayak gini sih siap diajak kemana-mana. Gitu ya salah satunya. Apalagi. Oh, waduh ya. Berikut nih calon mantu Pak. Banyak ya Pak? Ah cuma 2 aja. Banyak. Kamu suka risih gitu gak sih kalau digoda-godain lagi posting foto naik motor, cewek-cewek godain gitu? Kalau aku sih, kalau misalkan habis posting nih, nah terus komentar-komentar paling atas aja yang aku balesin. Kalau selebihnya ke bawah nggak terlalu kelihatan. Oh, jadi yang cepat kamu balesin ya? Iya, Oke. yang cepat aku bales. Ucok Bapak, fitnah atau fakta? Iya. Kalau mobil pemberian dari Raffi Ahmad buat kamu itu sebenarnya gimmick doang buat konten. Aslinya itu mobil dikasih tapi ada syaratnya, yaitu hasil AdSense dibagi 2. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Jadi gimana ceritanya itu beneran dikasih? Iya dikasih lah sama dia. Terus? Pi, kalau harus kasih gua mobil, Pi, saya bilang. Ya udah, ntar saya kasih katanya gitu. Oh gitu. Udah ada di rumah nih sekarang. Apa dibawa ke sini? Ya, tadi saya bawa. Oh, itu serius itu beneran? Kasih. Baik juga ya. Jadi Iya. Bang Ucok yang minta ke Raffi? Iya. Wah, aku juga. Gimana kalau kita ngonten Ya, bareng? kita konten minta apa ya? Minta lah. Minta ya, boleh ya. Ada video ya, coba kita lihat yang berikut ini. Pakai tamu. Fitri Karlina, fitnah atau fakta? Kalau suami kamu itu selain cinta banget sama kamu, dia juga kaya banget. Makanya saking kayanya kamu dimodalin untuk bikin usaha kafe di Amerika. Fitnah atau fakta? Suaminya di situ ketawa-ketawa aja. Gimana sih ceritanya? Fakta. Ya fakta ya. Amin. Sebenarnya sih pengennya ngomongnya fakta ya. Iya. Tapi itu sebenarnya fitnah sih. Jadi gimana sih cerita Tapi bikin itu kafenya? jangan fitnah dong, itu doa. Iya, amin kan, Bukan amin. Yang namanya buka usaha di Amerika, orang Indonesia udah hebat. Iya. Jadi itu ceritanya gimana sih kafe di Amerika itu, Oke, kafe dangdut? Tapi kalau untuk modal sendiri, jadi kita tuh ada tiga partner. Jadi aku di Indonesia sama 2 partner aku yang ada di New York, kayak gitu. Jadi kita
barengan, Oh, gitu. kolektifan. Oh, kolektifan. Gitu. Tapi ya kalau emang dibilang suami aku yang modalin ya aku aminin dong. Mungkin di kota lain ya Pak nanti ya, LA ya Pak ya. Terus ini konsep kafe dangdut. Iya, kafe dangdut. Berarti ada yang nyanyi Jadi, di situ? kita jualan kopi Indonesia sama kita nonstop dangdutan. Oh. Musiknya dangdutan. Oh bisa dong aku tampil di situ ya? Oh, bisa sekali. Tiba-tiba mendadak bisa Iya, dangdut. gitu. Jadi kan kalau dangdut itu apa sih yang bisa representatif Indonesia di New York? Ya pasti ya dangdut Itu itu. sesuatu yang khas Iya. gitu ya. Rame pengunjungnya. Alhamdulillah, Orang rame bule-bule banget. atau orang Indonesia? Bule. Kebanyakan justru malah bule. Bule itu tahu ya dangdut ya? Mereka seneng kan, curious banget, apa Kayak pengen bisa joget tahu juga ya? gitu loh. Oh. Apa sih kalau sesuatu yang baru tuh mereka sangat-sangat penasaran. Iya, iya, Jadi iya. dengan adanya kafe dangdut gitu di lingkungan mereka, mereka sangat support banget. New Yorknya di bagian mana? Di Long Island City. Long Island City. Iya, itu di daerah Queens, deket banget sama Manhattan. Oh iya? Oh berarti selemparan batu ya? Iya. Jalan kaki nyampe. Emang Dari mana tadi? Tahu. Lanjut Adam, jangan senyum-senyum aja kamu ya. Ada fitnah atau fakta? Kalau kamu tuh sedih banget putus sama Nabila Putri itu kemarin. Oh tapi yang lebih sedih lagi adalah papa kamu. Karena papa kamu itu udah keburu modalin kalian untuk bikin vlog, bikin tim untuk bikin vlog, bahkan untuk bikin single. Ternyata kalian malah putus. Fitnah atau fakta? Fitnah ya Pak ya? Fitnah Pak. Yang fitnah yang mana? Papa mau yang lebih sedih, itu fitnah atau fakta? Kalau lebih sedihan Papa karena udah Itu benar ya? Kalau itu fakta ya? Fakta. Terus? Kalau Kalau udah modalin bikin duet kamu berdua itu benar juga kan? iya. Jadi yang fitnah yang mana? Berarti lebih ke fakta ya Papa ya? Ya fakta. Tapi kamu sedih nggak sih putus sama Nabila? Sebenarnya sih lebih ke biasa aja sih. Karena nggak apa namanya? Kita juga kan udah enggak lah gitu. Oh, tapi masih hubungan baik ya? Masih hubungan baik. Kenapa nggak pernah bikin konten bareng lagi sih? Gimana? Nggak boleh sama papa ya? Ngeri, ya. Kita tanya papa. Gimana Pak? Gimana Pak? Ya. Papa yang nggak ngebolehin apa Adam yang udah nggak mau kontenan sama Nabila lagi tuh? Jadi sebenarnya kita masih mau. Tapi Nabilanya nggak mau? Iya, Nabilanya nggak mau. Oh Gitu. ya Takut katanya dihujat. Oh, kasihan dihujat, Iya, dianggap dihujat. ini pansos gitu ya, Aji mumpung. Padahal kalau dari Bang Ucok sini nggak apa-apa. Ya, saya bilang sebenarnya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi Nabilanya memang waktu itu sempat dihujat. Oh dihujat. Nabila udah punya pacar lagi? Kayaknya sih aku lihat-lihat belum. Kalau kamu udah punya pacar lagi belum? Belum. Oh belum. Belum ada. Ada niatan untuk CLBK nggak? Niatan sih belum ada, cuman bentar lagi lah. Coba istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Coba nih kita lihat ini ya, yang udah dimodalin sama Bang Ucok untuk mereka berdua mengeluarkan single. Ada videonya. Lihat berikut ini. Bang Ucok, Ya. udah keluar modal berapa tuh bikin video klip? Enggak banyak. Enggak banyak. Banyak kan endorse kan. Tapi taunya kalau mereka udah putus itu kapan? Setelah video klip jadi atau sebelum atau gimana? Saya sudah video klip kayaknya ini anak ini kok murung terus nih. Diajak juga ngonten kayaknya nggak semangat gitu kan. Akhirnya udah pas itu ada yang ngasih tahu teman-temannya, udah Putus dah. udahlah. Gimana perasaan Bang Ucok waktu itu? Ya saya sih gini, kan aku bilang sama Adam kemarin, jangan terlalu fokus karena kamu masih sekolah, saya bilang gitu kan. Jangan terlalu fokus pacarannya ya. Iya gitu. Contoh lah bapakmu ini. Gitu. Kata bapak ini. Gitu. Ya, Newi tetap berteman lah ya, gitu kan gak apa-apa. Fitri Karlina, fitnah atau fakta? Fitri Karlina ya. Kalau kamu itu sakit hati banget sama netizen yang ngatain kamu, lulus kuliahnya 10 tahun lama banget. Padahal sesungguhnya kamu itu lulusnya lama karena nungguin suami kamu. Yang skripsinya juga lama, kan gitu, karena ditinggal terbang-terbang melulu. Fitnah atau fakta? Bebannya selain ikutin yang
Yana, nenek berusia 70 tahun ini viral di TikTok karena sketsa komedi Betawi di akun Ngemplat TV yang salah satu videonya ditonton lebih dari 16 juta kali, yaitu saat nenek Yana memasak cemilan Korea tanpa menggunakan api, namun makanan yang dihasilkan ternyata mie goreng. Ibu 5 anak ini bergabung dengan Ngemplat TV sejak 2020 karena anaknya berprofesi sebagai kameramen. Perempuan yang hampir 12 tahun berjualan kue lupis ini merupakan bibi dari Hasbi Lisura, pria berusia 31 tahun yang sejak 2010 mendirikan Ngemplat TV, platform kreativitas seni Betawi bergenre komedi. Perubahan apa yang dirasakan Nenek Yana setelah viral? Dan benarkah Hasbi Lisura kerap kesulitan mengarahkan akting Nenek Yana karena nenek kesulitan menghafal jalan cerita? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sekarang bersama dengan Nenek Yana dan ada Hasbi. Ini cucunya ya, cucu ponakan gitu lah ya. Ini yang suka ngerjain Nenek Yana, iya kan ya. Nah ini beberapa kontennya Nenek Yana tuh masak-memasak apa segala macam. Tapi ada plot twistnya pasti ya gitu ya. Coba kita lihat. Mohon maaf aku agak kesusahan ngomongnya karena dibawain lupis. Enak banget sambil nyemil ya guys. Kita lihat dulu kompilasi kontennya Nenek Yana di Ngemplat TV berikut ini. Itu ya, ini modelnya Nenek Yana. Yang bikin skripnya kamu ya Hasbi ya? Iya, yang ngerjain. Enggak tuh gimana ceritanya kenapa jadi Nenek Yana yang kamu pilih buat meragain itu? Ya, gimana ya? Pakai casting nggak, Nek? Ya? Pakai casting nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya bilang gini, saya hari-hari dia manggilnya Acong. Acong. Cong, kenapa gue yang nenek-nenek jelek begini lo ajak main begituan? Terus? Cariin yang tua, yang muda, yang cakep. Terus? Ada, kata dia resepan sama nenek katanya. Resepan sama nenek-nenek. Terus apa yang paling susah kalau bikin syuting itu susahnya apa? Ya sungguh gampang-gampang susah dah. Gampang-gampang susah? Iya. Ya gampangnya gitu-gitu aja kan, dia kerja keras ya kan? Iya. Susahnya apa? Susahnya kalau ngomong suka susah. Suka kebalik-balik ya? Apa Istanbul jadi apa? Apa ya jadi Istanbul. Nah itu nenek ngapalin atau baca? Enggak ngapalin, baca. Gini aja, Baca dia aja. bilang diajar begini nek ngomong, oh iya saya ngomong ya begitu, ya udah. Oh gitu. Terus dibayar berapa Nek? Dibayar nggak mainnya? Hah? Dibayar lah. Oh, dibayar? Kalau dibayar siapa mau? Ya. Banyak nggak? Udah bisa beli apa Nek? Ya kita rumah tangga mah apa yang kita nggak punya tuh beli. Oh iya, nambah-nambah beli beras, apa gitu. Nah nomor 1 belanjaan. Nomor 1 dapur, belanjaan. iya. Itu cabai beneran nanam atau cuman konten Ya, doang? ada di rumah nanam. Nah, tumbuhnya lidah buaya. Lidah buaya ya ada. Itu katanya salah doa. Oh, jangan, bukan bijinya salah ditanam ya. Coba kita lihat komentar netizen nih, lihat kontennya Nenek Yana ya. Gue tahu bakal gak bener ujungnya, tapi gue perhatiin dengan baik tutorialnya. Karena depan tutorialnya tuh bener ya. Hasil lahirnya aja yang agak salah ya. Berarti pengetahuan kamu luas juga ya. Kan kamu yang bikin skripnya. Jadi ya biasa aja sih, maksudnya nggak sampai kepikiran jauh juga. Kepikiran jauh. Itu kamu beneran yang masukin garamnya, jangan lu abis itu masukin motor. Itu kamu yang nulis? Iya, berdua sama teman. Berdua sama teman. Soalnya kalau lihat muka kamu, cara kamu ngomong kok kayaknya nggak meyakinkan ke Uma. Mukanya lempeng-lempeng banget ya kan. Ada lagi komentar netizen, umur segini emang lagi lucu-lucunya bener. Resepan sama nenek-nenek. Coba sekarang kita lihat kalau secara live gimana cara mereka berdua bikin konten. Oke, mau bikin tutorial apa nih Hasbi sama Nenek Yana? Udah siap nih? Udah ya, mulai ya. Kamu dulu kamera person betul? Apa? Kamu dulu pernah jadi ini? Iya. Apa kamera person? Oke, udah siap ya. And Langsung action! Nek, kemarin habis jadi panitia kurban, Ya dapat gua kambing berapa kilo? 5 kilo. Itu kambing. Bukan, Apaan? ubi. Nah, Kok dapat ubi? Mana buktinya? Coba lihat. yang bener apaan tuh? Ubi. Oh, dapat 5 kilo jadi panitia kambing, tapi dapatnya ubi. Mana ubinya sih? Kenapa nggak dapat kambing? Kambingnya agak kebagian. Ini mau dimasak apa, Bi? Mau masak apa? Apa ini? Coba lihat. Coba lihat. Tunjukin. Itu lidah buaya, Nek. Gitu lah, ini bisa nih ngapalin ini. Spontan atau diapalin tadi?
enggak. Spontan. Spontan aja. Oh ini spontan aja. Bener aslinya emang lucu Nenek Yana ini. Oh, lucu. Kalau dia lucu nggak, Nek? Ya begitu lucu juga. Begitu lucu juga ya. Nah tapi aslinya Nenek Yana itu juga jualan lupis ya. Tadi aku udah cobain lupisnya enak banget. Kadang-kadang kalau aku beli lupis itu rasanya agak hambar-hambar gimana. Ternyata ada rahasianya ya. Rahasia bagaimana cara bikin lupis supaya rasanya resep banget. Iya, bener ya? Iya. Bener nih Betul, tapi jangan betul. ngaco. Abis ini ya kasih tahu ya. Iya. Dan kemana-mana tetap di Rumpi. No secret. Oke kembali. Aduh, ibu-ibu Rumpi ya. Pada saat iklan tetap Rumpi sambil makan lupis. Oke, kita kembali ke Q&A nih. Pertanyaan pertama buat siapa? Kak Fitri, gimana ceritanya kok bisa baru lulus kuliah selama 10 tahun? Nah lanjut nih ceritanya, gimana tuh? Jadi malu sendiri. Jadi gimana kamu kuliah nih? Gimana ya apa? Terus ini suami udah jadi suami apa masih pacar waktu itu? Pacar. Masih pacar. Masih pacar. Terus? Terus habis itu kita udah kuliah nih sekitar 3 tahunan ya. Kurang 1 semester doang pokoknya. Jadi Mas Hendra dapat pekerjaan di India. Bahkan waktu itu kita sempat LDR, sempat putus juga ya. Oke. Wah, kepencut ini orang India. terus gitu? Enggak, terus akhirnya waktu memutuskan untuk postpone dulu, cuti dulu, aku bilang ya udah kalau gitu aku cuti dulu deh, soalnya aku juga pas lagi kenceng-kencengnya begitu tua juga waktu itu. Sama mama aku ya. Oke, terus ditambah lagi kalau akunya lulus duluan, dijamin nggak bakal lulus. Kurang motivasi gitu ya. Nggak ada yang nyontekin. Jadi ditemenin setia banget sih berdua. Emang paham nih? Ya. Paham nih yang dikasih tahu ini? Enggak ada lagi. Gitu, jawabnya santai lagi Nenek. Enggak. Akhirnya sampai kita nikah, baru ditelepon tuh sama dekan. Kamu mau lanjutin nggak nih sayang Baru banget? kali ini mahasiswanya ditanya ya. Jadi mau lulus nggak sih gitu ya? Ya, karena kan hilang nih kan udah bertahun-tahun. Kan ke blow up kita resepsi, baru tuh ditelepon. Mau lanjutin nggak? Mau. Ya udah akhirnya 10 tahun. Itulah ceritanya. Yang berikut ya buat siapa nih? Nenek Yana, dulu pas masih muda katanya kembang desa dan banyak dikejar-kejar para bujangga Betawi. Mana bener kan, Nek? Ya benar. Benar ya? Emang anak-anak muda itu saya katanya cantik lah apalah, padahal kan jelek. Enggak cantik. Lipstiknya pink gitu ya. Kan ini namanya itu ngemplat TV. Apa sih artinya ngemplat? Kalau dalam bahasa Betawi itu artinya elastis. Oh, elastis. Nggak mudah patah. Oh, nggak mudah patah. Jadi kuat ya, ngikutin aja gitu ya. Orangnya lebih adaptif gitu ya. Yang berikut pertanyaan buat siapa nih? Bang Ucok, bagaimana sih didikan Bang Ucok ke Nabila agar terus bodoh dan bodoh amat sama omongan negatif orang? Apalagi sekarang channel YouTube Nabila udah banyak banget subscribernya. Ini suruh nasehatin mantan pacarnya anaknya. Oh, anak yang keempat yang Nabila juga. Ya, gimana? Kalau Nabila itu nggak usah dikasih pengarahan juga, dia udah pede banget gitu. Gitu ya. Karena dia YouTube-nya memang banyak penggemarnya gitu kan. Jadi aku nggak pernah lagi harus begini nak, nggak ada lagi. Jadi dia secara natural udah pede? Iya, udah pede banget. Apa kesamaan sifat Nabila sama Bang Ucok? Kesamaannya itu pedenya kali ya. Pedenya? Sok taunya. Sok taunya. Itu dari lahir begitu? Iya, dia memang dari dulu juara terus di sekolah. Pintar dia memang. Oh, wow, luar biasa ya. Dan dengan pedenya itu ya udah menjadi diri sendiri. Tadi seperti kata Bang Ucok, nggak usah dengerin omongan negatif orang. Nah, Yana terakhir, gimana caranya bikin lupis ini? Katanya sehari 12 liter ya, 12 liter, habis dalam 2 jam. Biar ada berasa tuh harus diapain? Dicuci, direndam, dikukus, diaronin, diikat. Terus? Baru direbus lagi pakai kayu. Oh, rebusnya harus pakai kayu? Iya. Itu ya? Iya. Nanti jadinya lupis atau jadi ubi? Jadi ubi. Gitu. Abi yang mau ditambahin cara bikin lupis? Ini sih cuman dilapisin daun pisang. Daun pisang aja. Ya. Gedean mana honor sama jualan lupis? Gimana jualan ya? lupis lah. Oke, Asbi, Deyana, Adam, Fitri, Bang Ucok, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi sampai Jumat ya di acara Rumpi No Secret. Saya mau makan lupis dulu.